Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Nartono Fardana, NIM 202410102052 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari modul 3 Data Mining, yaitu Pandas. Nah, di sini kita menuju soal yang pertama, yaitu masukkan iris CSV ke data frame. Nah, di sini yang pertama kita lakukan yaitu kita tambahkan iris CSV ini ke dalam ke sini, kita tambahkan ke Google Colab-nya. Nah, di sini kita import pandas SPD. Nah, di sini df pd read csv iris csv. Nah, di sini itu untuk membaca file csv-nya. Nah, ini untuk nama file csv-nya. Kemudian kita masukkan data df yang telah dibaca tadi ke variabel iris untuk mengubahnya menjadi data frame. Nah, untuk hasilnya yaitu seperti ini. Ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan juga variety. Kita menuju soal nomor 2. Normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai 1. V baru sama dengan V lama dikurangi V min dibagi V max min V min. V baru sama dengan nilai data di suatu sel setelah normalisasi. V lama nilai data asli sebelum normalisasi. V max nilai max dari kolom data tersebut. V min sama dengan nilai min dari kolom data tersebut. Nah, di sini kita buat variabel var ini itu variety, yaitu yang ini untuk kolom variatinya sendiri. Lalu ini V lama ini kita buat variabel yang ini, yang sepal length, sepal width, petal length, petal width tanpa variati. Kita pisah antara data tersebut dengan variatinya. Lalu di sini kita buat variabel Vmax yaitu isinya yaitu V lama max yaitu, dan juga kita buat Vmin yaitu isinya V lama min. Itu untuk mengetahui nilai terbesar dan juga nilai terkecil. Nah, di sini kita buat V baru dengan sesuai ini tadi rumusnya, yaitu V lama dikurangi V min dibagi V max dikurangi V min. Nah, di sini kita buat variabel normalisasi yang isinya V baru dijoinkan dengan variety. Nah, di sini dijoinkan itu maksudnya kita gabungkan antara sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan juga dengan variety. Nah, di sini langsung saja kita run. Nah, datanya seperti ini. Ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan juga variety. Dan juga dengan nilai yang telah dinormalisasikan. Dari setosa sampai virginica. Kita menuju soal nomor 3, yaitu cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, di sini kita buat variabel centroid. Nah, variabel centroid ini sendiri kita ambil dari V baru yang atas tadi. Lalu di sini kita buat variabel centroid setosa untuk data setosanya. Lalu di sini dari indeks ke 0 sampai 50, kemudian ini untuk menghitung rata-ratanya. Lalu kita buat centroid versicolor untuk data versicolor sama ini dari indeks 50 sampai 100 untuk menghitung rata-rata. Di sini kita juga membuat variabel centroid virginica dari indeks ke 100 sampai 150. Kita hitung rata-ratanya. Langsung saja kita print. Maka datanya seperti ini. Ada setosa, versicolor, dan juga virginica. Nah, ini ada sepal length, sepal width, petal length, petal width. Ini juga ada petal length, sepal length, sepal width, petal length, petal width. Nah, seterusnya. Nah, di sini itu nilai mean-nya atau rata-ratanya.
Nah, kita menuju soal nomor 4. Nah, ini hampir sama dengan soal yang sebelumnya, yang nomor 2. Sama kita. Nah, di sini kita buat variabel df yaitu membaca iris testing. Nah, di sini kita juga tambahkan file iris testing CSV. Nah, di sini kita buat variabel iris testing yaitu membuat menambahkan ke dalam data frame. Nah, di sini kita sama seperti yang ada tadi buat variabel yang berupa variety yaitu iris testing. Nah, di sini sama, langsung saja kita run. Nah, untuk datanya seperti ini yang telah dinormalisasi. Ada 30. Kita menuju soal nomor 5. Prediksilah kelas data di iris testing CSV menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing CSV ke centroid masing-masing kelas di iris gunakan Euclidean distance. Nah, di sini yang pertama kita lakukan ialah import Panda SPD. Lalu kita juga import NumPy SNP. Nah, di sini kita baca terlebih dahulu data iris testingnya. Lalu di sini kita masukkan buat variabel atribut iris testing. Nah, yang terdiri dari sepal length, sepal width, petal length, petal width. Di sini kita buat fungsi normalisasi atribut iris testing yang kita return df atribut iris testing, df atribut iris testing. Nah, ini data yang ini dikurangi ini. Lalu yang ini itu nilai minimumnya, di sini nilai maksimum, ini untuk minimumnya. Lalu kita juga normalisasikan ini untuk sepal length-nya, sepal width-nya, petal length, petal width. Di sini kita normalisasikan. Kemudian kita buat variabel df lama yaitu membaca iris testingnya. Nah, di sini kita buat function normalisasi iris testing. Nah, di sini kita sama rumusnya seperti yang atas tadi. Lalu ini untuk normalisasinya? Setiap sepal length, sepal width, petal length, petal width-nya. Nah, di sini kita buat function Euclidean data code terus data frame. Nah, di sini kita buat variabel x dan y. Nah, data variabel x itu sendiri yaitu ada setosa, versicolor, dan juga virginica. Sedangkan untuk variabel y di sini kita buat array kosong, di mana fungsinya nanti untuk menampung data. Nah, di sini kita juga buat variabel hasil yang isinya itu none. Nah, di sini kita ada perulangan i in x, kelas sama dengan df variety sama dengan i, centroid sama dengan kelas .mean untuk menghitung rata-rata, tes, data frame, ilog, data ke indeks ke 0 sampai 4. Kemudian ada a ini untuk rumus dari menghitung Euclidean-nya. Lalu di sini kita tambahkan ke data A ke dalam data Y. Nah, di sini jika nilai minimum Y sama dengan 0, maka itu hasilnya setosa. Kita tambahkan ke hasil, lalu ini juga elif min Y sama dengan Y indeks ke 1, maka hasilnya versicolor, return hasil kita masukkan ke hasil, lalu else selain itu maka masuk virginica. Nah, di sini kita buat variabel temp untuk menampung datanya, lalu kita buat perulangan j in df test.index, lalu kita temp append tambahkan Euclidean j, df test, print df test variety sama dengan temp, print df test sama dengan variety. Langsung saja kita run hasilnya. Nah, di sini kita lihat datanya ada yang false.
dan juga ada yang true. Nah, di sini itu untuk melihat data yang false dan true itu masuk ke variasi yang mana, kita bisa lihat untuk indeks ke 0 sampai yang 9 itu masuk setosa, lalu 10 sampai 19 itu masuk versicolor, 20 sampai 29 virginica. Maka yang bernilai true ialah yang virginica. Kita menuju soal nomor 6, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar akurasi saat memprediksi class. Nah, di sini kita buat V true ini untuk yang benar, lalu V false untuk yang salah. Di sini kita buat variabel Y yang yaitu df test variety sama dengan temp. Nah, ini untuk ada di soal nomor 5. Lalu kita buat perulangan x in df test.index. Jika if y x sama dengan true, maka kita tambahkan ke yang v true. Maka selain itu kita tambahkan ke false. Nah, di sini kita buat variabel persen untuk menghitung v true dibagi v false plus v true dikalikan dengan 100, maka kita bisa mengetahui berapa persen data yang akurat. Nah, di sini kita bisa lihat presentasenya yaitu 33,333%. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.